Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang cara melukis fungsi kuadrat dalam bentuk grafik. Oke, bisa diperhatikan. Coba kita amati sebagai berikut ya, sebelum kita masuk ke pelajarannya. Kita amati yaitu di mana di sini ada suatu gambar pemain bola basket dan pemain sepak bola yang di sini akan dihubungkan dalam fungsi kuadrat. Pada pelemparan bola basket, geraknya bagaimana? Dan tendangan pada sepak bola, bola gerakannya ketika setelah ditendang itu seperti apa? Kemudian akan membentuk suatu gerakan yang akan dapat dihitung dengan fungsi kuadrat. Kemudian kita lihat di sini apa yang akan dipelajari. Kemudian kompetensi dasarnya pada kelas 9 kurikulum 2013 di sini adalah yang 3.3. Yang kita akan pelajari adalah 3.3 menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan sebuah tabel persamaan dari grafik. Kemudian menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel persamaan dan grafik. Tujuannya di sini Pak Agung memberikan suatu tujuan pembelajaran peserta didik dapat menyajikan fungsi kuadrat dalam bentuk grafik. Materi yang pertama adalah, dapatkah kamu menyajikan fungsi kuadrat dalam bentuk grafik? Bisakah? Nah, karena ini materi baru di kelas 9, maka kita akan mempelajarinya di awal ini dengan caranya alurnya menyajikan grafik fungsi kuadrat melalui 4 tahap. Yang pertama yaitu adalah memotong sumbu X. Ya, memotong sumbu X itu seperti materi sebelumnya yang kita cari yaitu tentang akar. Jadi memotong sumbu X itu Y dimisahkan sama dengan 0. Jadi persamaan fungsi kuadrat itu adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Nah, dari sini Y ini dimisahkan sama dengan 0. Karena apa? Karena memotong sumbu X. Kita cari angka 4X di tengah seperti ini, dan angka 3, 4 ini hasil dari penjumlahan. Dan 3 ini adalah hasil dari perkalian. Kemudian kita misalkan angka yang jika dijumlahkan adalah 4 dan jika dikalikan sama dengan 3, kita cari 1 dan 3. 1 kali 3 itu sama dengan 3, 1 ditambah 3 sama dengan 4. Kemudian kita masukkan dalam bentuk perkalian faktor yaitu X ditambah 1, X ditambah 3 sama dengan 0. Kemudian X tambah 1 itu sama dengan 0. Kemudian X sama dengan negatif 1. Kemudian X tambah 3 sama dengan 0. Kemudian X sama dengan negatif 3. Sehingga diperoleh titik potong dengan sumbu X yaitu negatif 1,0 dan negatif 3,0. Kemudian kita lihat langkah yang kedua yaitu memotong sumbu Y. Memotong sumbu Y dimisahkan maka X-nya 0. Jadi Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X tambah 3. Substitusikan X sama dengan 0 pada fungsi kuadrat. Yaitu Y, karena di sini X kuadrat berarti 0 kuadrat. Kemudian ditambah 4X-nya diganti 0, jadi 4 dikali 0, ditambah dengan 3. Setelah dihitung, ketemunya Y sama dengan 0 tambah 0 tambah 3. Y sama dengan 3. Sehingga diperoleh titik potong dengan sumbu Y 0,3. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan persamaan sumbu simetri. Menentukan persamaan sumbu simetri ini seperti apa? Di sini ada rumusnya bahwa X-nya adalah min B per 2A. B dan A itu adalah angka-angka yang kita sebut dengan koefisien. Nah, kalau A itu koefisien yang ada di variabel X, yang ada pangkat 2 yaitu X kuadrat ini koefisiennya berapa. Kemudian yang B itu yang X saja, tidak ada pangkatnya. Kemudian yang C itu adalah yang konstanta. Di sini menentukan persamaan sumbu simetri dengan rumusnya X sama dengan min B per 2A. Fungsi kuadratnya adalah Y
sama dengan X kuadrat ditambah 4X tambah 3, maka nilai A itu sama dengan 1, B sama dengan 4, dan C sama dengan 3. Substitusikan kepada rumus yang sudah ada, yaitu min B per 2A dengan A dan B-nya. Kemudian B itu adalah neg B itu 4 dikasih negatif karena rumusnya min B min 4 per 2A. 2 dikali A adalah 1, maka 2 kali 1. Maka X-nya diperoleh nilai negatif 2. Sehingga diperoleh absis simetrisnya adalah X sama dengan negatif 2. Kemudian di sini kita cari langkah yang keempat, yaitu menentukan nilai maksimal dan atau nilai minimal. Kenapa kok ada maksimal dan minimum? Karena grafik berbentuk parabola bisa membuka ke atas dan bisa membuka ke bawah. Ketika membuka ke bawah itu maksimum, ketika membuka ke atas itu adalah minimum. Kita lihat di sini, menentukan nilai maksimum dan minimum mudah saja. Ketika sudah ketemu nilai absis simetrisnya, maka tinggal substitusikan nilai absisnya tersebut ke dalam fungsi kuadrat, yaitu X-nya sama dengan negatif 2, kita substitusikan di persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Kemudian di sini diperoleh nilai seperti berikut. Kemudian Y sama dengan 4 ditambah negatif 8 ditambah 3. Sehingga dihitung Y sama dengan negatif 1. Sehingga diperoleh koordinat titik puncak, yaitu negatif 2, negatif 1. Setelah itu kita lihat gambarnya, yaitu gambar fungsi kuadrat. Gambar fungsi kuadrat ini kita lihat tadi diperoleh titik puncak sudah dapat, titik potong sumbu X. Kita cari dulu titik potong sumbu X itu adalah di negatif 3,0 dan negatif 1,0 yang ada titik merah. Kemudian titik potong sumbu Y yaitu 0,3, saya beri warna orange di sini. Kemudian titik puncaknya adalah warna hijau, yaitu negatif 2, negatif 1. Setelah itu dihubungkan dengan suatu garis, terbentuklah suatu grafik yang berbentuk parabola yang membuka ke atas seperti itu. Oke, lanjut. Apakah kalian mengerti? Nah, tadi yang dikaitkan dengan gambar awal, yaitu gambar seorang pemain sepak bola yang menendang sebuah bola dan bolanya bergerak seperti parabola. Dari itu terbentuk suatu fungsi kuadratnya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa grafik fungsi kuadrat selalu berbentuk parabola. Ya. Adik-adik kita bisa simpulkan semuanya di sini, grafik fungsi kuadrat selalu berbentuk parabola. Kemudian cara menyajikan melalui 4 tahapan, yaitu 1. Mencari titik potong sumbu X, yang kedua adalah mencari titik potong sumbu Y, yang ketiga adalah mencari persamaan sumbu simetri, yang keempat adalah mencari nilai maksimal dan minimal. Oke. Kemudian kita tampilkan sebuah evaluasi, yaitu adik-adik bisa mencoba dengan pengetahuan menggunakan gadgetnya, bisa mencari informasi melalui buku e-book, ataupun internet yang ada di web apapun, itu bisa untuk informasi bagaimana caranya. Bisa juga menggunakan langkah-langkah yang sudah diajarkan Pak Agung tadi, yaitu 4 langkah, kemudian kalian coba di sini. Oke, sekiranya bisa untuk buat latihan di sini, jadi semuanya. Nah, demikian penjelasan terkait materi melukis sebuah grafik fungsi kuadrat yang Bapak sampaikan kali ini. Semoga aja pada kesempatan kali ini adik-adik bisa mengerti bagaimana cara melukiskan bentuk fungsi kuadrat. Oke, demikian dari Pak Agung, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.